dari YFM, Ibu Linsi. Kami Ya, sudah silakan. siap, Bu. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah siap? Ya, sudah saya record. Sudah. Oke. Siap. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan ibadah saat teduh bersama WAFM, We Are For Murtadin, edisi 3 Agustus tahun 2021. Kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, mengingat betapa besar kasih setianya. Dari malam hari hingga pagi hari ini pun, Dia menyertai kita dengan persekutuan Roh Kudus-Nya, dengan kebaikan-Nya, dengan apa yang Dia perbuat, sehingga kita mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam saat teduh ini, kita juga merenungkan dan membaca Alkitab firman Tuhan, lalu membagikan rema-rema yang kita terima untuk memberkati teman-teman kita, saudara-saudari, dan Bapak Ibu yang menyaksikan siaran saat teduh kita. Baik, segera saja saya akan bernyanyi, lalu nanti ada doa, lalu nanti kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya selama 3 menit. Kita akan membagikan rema yang kita dapatkan, diskusi ini, sharingkan rema kita itu. Kiranya memberkati kita dan memberkati saudara-saudari kita yang lain juga. Saya akan nyanyi satu lagu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di surga, kami datang dan kami mempersiapkan waktu kami. Kami tahu waktu Tuhan, Engkau yang berkehendak. Kami percaya Tuhan di pagi hari. Kami meluangkan waktu kami dalam ibadah saat teduh kami. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami mau membacakan firman-Mu. Kami mau merenungkan dan membagikan rema atas perenungan kami pada firman-Mu, ya dan amin. Berkenanlah Engkau kiranya Bapa pada ibadah saat teduh bersama WAFM We Are For Murtadin pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan.
Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Maya dan Pendeta bagaimana. 23 ya? Iya. Silakan Om Bram. Ya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat 2. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kodek. Ayat yang ketiga, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Ya. Dadang bisa? Pak Dadang bisa baca? Bisa Bu. Ayat yang ke-23 ya. Pasal 23. Pasal 23. Ya, ini ya. Ya, ini di ayat 5 Pasal nih. Ayat yang ke-6. Ayat 5 6. 6. Ayat 5, ayat ke-5. Oh, ayat ke-5. Ya baik. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Ayat yang ke-6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin dan di antaramu dalam perkaranya. Presti. Ayat 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Hari Halim? Ya. Hari? Ya. Pasal 23 ayat 9, Keluaran 23 ayat 9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat 30, 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Bu Nela? Ayat 11, tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Ayat 12, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ya, ayat 13, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Sampai ayat 13 ya Om Bram? Iya, betul. Oke. Baik. Amin. Puji nama Tuhan. Kita selesai ya membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kitab Keluaran bab yang ke-23 atau pasal 23 ini. Saatnya Linsi nggak direkam, Linsi.
Sudah, Kita sudah. menyebut Sudah lewat tadi. ini Lanjut, lanjut. Jadi saatnya kita akan merenungkan selama 3 menit. Selama 3 menit, nanti kita kembali ya, jam 5:18. Dalam perenungan kita akan firman Tuhan ini, kita minta pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus, agar kita makin memaknai firman Tuhan. Setelah itu 3 menit, jam 5:18 kita akan mendapatkan rema dan ulasannya dari hambanya Pendeta Brahma. Mari kita renungkan firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan Yesus. Setelah 3 menit kita merenungkan firman Tuhan yang kita bacakan dan dengarkan tadi dari Keluaran bab 23 atau pasal 23 ayat pertama hingga 13. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya dari hambanya Pendeta Brahmana. Silakan Pak Pendeta. Ya, shalom semuanya. Dari pembacaan kita itu saya mendapatkan rema dari 2 ayat yang sebenarnya bunyinya sama, yaitu ayat pertama dan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dari kedua ayat ini, rema yang saya dapatkan adalah sebagai anak Tuhan, jangan suka berbohong atau berdusta. Ya. Nah, kebohongan atau seseorang berbuat dusta itu terpicu ketika seseorang ada di dalam sebuah tekanan. Ya. Nah, karena ia melakukan kesalahan. Nah, sehingga untuk menyelamatkan dirinya, dia akan berupaya untuk berdusta atau berbohong. Ya.
Nah, di dalam ayat ini Tuhan sendiri katakan kepada umat Israel bahwa jangan engkau menyebarkan kabar bohong dan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Nah, ini merupakan sebuah larangan Tuhan yang sangat serius. Tuhan memandang kebohongan atau dusta itu serius. Itulah sebabnya ketika Musa menerima 10 hukum dari Tuhan di atas Gunung Sinai itu, salah satu hukumnya adalah hukum tentang jangan berbohong ini. Di mana kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 16 yang sudah kita lewati. Di sana dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan karena betapa seriusnya hal itu. Nah, janganlah melirik orang lain dan menuding mereka, tetapi tengoklah diri kita dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah jujur ya selama ini terhadap orang-orang di sekitar kita, atau kita juga seringkali berbohong atau berdusta gitu. Nah, pernahkah kita dengar ucapan orang seperti ini? Oh, enggak apa-apa, berbohong kecil tidak masalah, atau berbohong untuk hal baik itu tidak masalah. Kan menolong orang atau menyelamatkan orang lain kan berbuat baik. Kita sering dengar itu ya. Nah, bila kita sering, ya saya katakan, bila kita sering untuk berbohong, ya berbohong kecil ya, maka suatu saat dia akan membesar, beranak pinak, membuat kita hobi berbohong. Jadi kalau itu diungkapkan berulang kali, jadi kita akhirnya menjadi pembohong, pendusta. Ya. Nah, selanjutnya, apakah dengan berbuat baik kita harus berbuat kejahatan terlebih dahulu dengan berbohong? Apakah berbohong adalah hal yang baik? Kan tidak. Berbohong adalah sebuah kejahatan yang menyembunyikan kejahatan lain. Ya, dan akan melahirkan kejahatan selanjutnya. Itulah sebabnya Tuhan melarang jangan berdusta, jangan berbohong. Ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan hal ini di dalam pengajaran-pengajarannya. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 37 misalnya dikatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jadi kalau itu tidak benar ya bilang tidak benar. Kalau benar ya bilang yang benar. Gitu loh. Nah, jadi Yesus menghendaki kita sebagai anak-anaknya menjadi orang yang jujur dan menjauhi yang namanya kebohongan atau kedustaan. Nah, mari hari ini kita mau jadi orang yang membenci kebohongan dan menyebarkan yang namanya kejujuran. Itu. Kita sebagai anak Tuhan, kita tidak bisa meniru apa kata dunia. Berbohong untuk hal yang baik itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan, tidak ada dalam kamusnya kebenaran. Kalau bohong ya tetap dosa. Oh, apakah Tuhan bilang, oh enggak apa-apa, dia kan berbohong kecil aja, baru kali ini pula ya kan. Enggak apa-apa lah, aku maklumi aja lah. Kali ini enggak dicatat lah dosanya. Ya kan, apalagi dia baru bertobat, kasihan. Enggak. Bagi Tuhan dosa ya is dosa gitu. Dosa ya tetap dosa. Hukumannya sama, masuk neraka, enggak ada pilihan. Gitu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan belajar ya untuk jujur, enggak usah berbohong. Ya.
memang kejujuran itu mengandung risiko. Kita ketika berbuat salah lalu jujur itu memang membutuhkan keberanian. Satu saat dalam perintisan, jadi ada jemaat, seorang pemuda datang lalu minjam sepeda motor. Terus rupanya dia kecelakaan, dia nggak ngomong gitu. Dia pulang, dia diam-diam pulang. Besoknya saya mau pakai motor. Pas ada kendaraan di depan, saya mau ngerem. Loh, pedal remnya kemana gitu kan. Waduh, saya kalang kabut. Ternyata saya berhenti. Pedal remnya itu sudah peot masuk ke bawah pedal itu tempat pijak kaki itu. Besoknya dia datang, saya tanya, kamu kemarin bawa motor kecelakaan ya? Enggak Pak Pendeta, kamu bohong, ku bilang gitu. Karena sejak kemarin kamu pakai motor, habis itu enggak ada yang pakai lagi. Pagi baru saya pakai. Nah pas saya mau ngerem, pedalnya itu sudah bengkok. Saya bilang, kenapa sih kamu enggak jujur? Saya paling benci orang bohong gitu. Sekali kamu bohong dengan saya, seumur hidupmu aku nggak percaya lagi dengan omongan kamu. Aku bilang, apa kamu takut saya marahin? Atau saya suruh untuk kamu perbaiki? Enggak. Ya kalau kamu jujur saya senang. Ya soal perbaiki itu kan soal belakangan gitu. Saya enggak juga nyuruh kamu kan gitu. Coba kalau saya pakai terus atau orang lain lalu kecelakaan gimana, ya kan? Itu loh. Jadi lain kali jujur gitu. Nah, kadang-kadang orang dalam kebiasaan seperti itu membuat mereka akhirnya berbohong gitu. Nah, kalau ngaku kan lebih enak toh, gitu. Nah, saya paling senang kalau orang jujur gitu ya. Nah, saya pikir bahwa Tuhan pun begitu. Tuhan paling senang kalau kita jujur. Maka Tuhan mengajarkan, kalau ya katakan ya, tidak ya katakan tidak. Selain daripada itu, pasti datangnya daripada si jahat, dari kuasa kegelapan, roh penipu. Nah ini yang bisa saya dapatkan dari ayat firman Tuhan, ayat 1 dan 7 tadi, sehingga kita belajar untuk tidak suka atau benci dengan kebohongan atau kedustaan. Marilah kita kebalikan dari itu, melakukan apa? Kejujuran gitu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain dan Tuhan juga pasti memberkati hidup kita. Itu yang saya dapatkan, kiranya memberkati kita. Nah, silahkan untuk teman-teman untuk melanjutkan rema yang didapat. Tuhan berkati. Haleluya. Yes, puji nama Tuhan. Begitu padat, ringkas rema dan ulasan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahma Nahak. Saatnya ya Bapak Ibu dan teman-teman, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyampaikan, membagikan rema-rema yang kita dapatkan ya. Silakan. Tapi karena kita ini ada rame nih, tolong manfaatkan dan pergunakan waktu sebaik mungkin supaya sesama kita mendapatkan waktunya. Ya, silakan siapa yang mau pertama? Ya, ketika saya membaca ayat-ayat ini tadi, ada rasa kekaguman kepada Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberikan aturan-aturan itu begitu detail. Apa yang semua kita baca tadi itu, sekarang kita lihat ya, kita lihat terjadi di antara kita di Indonesia inilah ya. Misalnya ayat 1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, ini banyak sekali terjadi. Wow, kabar bohong, kabar fitnah, kabar hoak di berbagai media, ini luar biasa. Bahkan mereka tidak segan-segan ya menyebarkan sebuah fitnah yang sangat kejam gitu ya tentang presiden kita. Banyak sekali. Ada mereka ngaku
taat kepada hukum Taurat, kepada kitab Taurat, tetapi mereka tidak malu untuk berbuat menyebarkan kabar bohong. Nah, ini luar biasa nih ya. Karena kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena mereka tidak membaca, mereka sebetulnya tidak taat kepada kitab mereka sendiri ya. Karena di kitab mereka sendiri itu ada perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelum Quran ya. Jadi ada itu perintahnya di An-Nisa 136 itu ada ayatnya supaya mereka percaya kepada kitab-kitab sebelum Quran. Nah, kalau mereka membaca kitab sebelum Quran dan membaca ayat ini, mungkin mereka akan mempertimbangkan untuk tidak berbuat jahat seperti itu, menyebarkan kabar bohong seperti itu. Karena ini jelas sekali ayatnya. Ya, jangan katakan kita beriman. Kalau beriman berarti kita juga taat kepada Tuhan kita. Tapi kita juga harus lakukan gitu. Jangan menyebarkan kabar bohong. Ini luar biasa. Supaya kita jangan terlibat dengan apa yang terjadi sekarang ini, karena itu terjadi di berbagai media, di FB, di WhatsApp ya, di YouTube, di Instagram, banyak sekali kabar-kabar bohong bertebaran. Bukan hanya sekedar kabar bohong, tapi juga fitnah yang sangat kejam, memutarbalikkan kebenaran. Ini luar biasa. Tuhan kita luar biasa, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Kenapa Tuhan tahu? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Silakan yang lain. Ya, kalau Tuhan yang beku ya enggak lah. Boleh saya sedikit ya. Kalau saya dapat rema dari ayat 5, itu dikatakan apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Saya ada dapatkan dari ayat-ayat ini tiga. Yang tadi 45 itu pengajaran kepada kita untuk memiliki rasa belas kasih, bukan belas kasih kepada sesama manusia saja, tetapi rasa belas kasih terhadap hewan, binatang, keledai yang keberatan pun harus kita menolongnya. Itu pengajaran supaya kita memiliki rasa belas kasih. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ini kita diajarkan untuk memiliki rasa empati terhadap sesama kita manusia. Jadi ada rasa empati lah terhadap manusia. Kemudian yang ke-11, ayat 11 saya dapat pengajaran mengenai sedekah atau beramal. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Kita harus berbagi, bersedekah, membagi kepada orang miskin, bukan hanya kepada orang miskin, tetapi kepada binatang. Begitu. Jadi ini yang saya dapatkan rema untuk hari ini. Peraturan yang dari Tuhan yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah supaya saya memiliki hati yang penuh belas kasih kepada manusia dan binatang, memiliki rasa empati dan juga memiliki kerelaan untuk bersedekah. Amin. Ya, saya nambahkan ya teman-temannya. Ya, menarik ya, kita pertama-tama saya bersyukur sekali bahwa kita ini dan saya ini diperkenankan bertemu Tuhan yang hidup di dalam Alkitab,
Dan Tuhan yang hidup ini mengajarkan kita keadilannya gitu loh. Jadi dia turunkan hukum-hukum ini detail sekali ya teman-temannya tadi seperti dijelaskan Bu Maya, Bu Presti, Pak Abram. Jadi ini kita diajarkan berbelas kasihan, kita diajarkan berempati, kita diajarkan jangan berbohong, jangan memfitnah orang gitu. Kita diajarkan sebenarnya itu untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang adil, orang yang baik, orang yang sempurna. Ini diajarkan Tuhan karena Taurat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Taurat itu diberikan kepada Musa, melalui Musa dijabarkan kepada kita. Nah ini baik sekali karena pembentukan karakter ini membentuk kita menjadi manusia yang unggul, inggil lah gitu ya, lebih beradab begitu. Dan itu ya tujuan Tuhan juga supaya kita tidak mentang-mentang kuat kita menindas yang lemah atau bagaimana gitu ya. Juga jangan kita menjadi orang yang pelit atau bagaimana gitu ya. Yang menarik dalam keadilan yang diajarkan Tuhan itu bahwa kita itu, kalau buat saya pribadi itu mengenai keadilan gitu, karena mengenai keadilan itu kayak ayat 2 gitu ya. Janganlah engkau berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi kayak mayoritas melakukan kejahatan kita ikut-ikutan. Istilahnya kalau nggak ikut gila kita dianggaplah kitanya malah yang nggak normal, padahal mereka yang berbuat jahat gitu kan. Pernah kejadian tuh, waduh, kita masuk di suatu kondisi di mana semua orang melakukan penyelewengan, kita sendiri enggak, kita disebutlah ya sok suci lah, ya gila sendirian lah gitu. Kalau nggak ikut-ikutan gila, kitanya disebut orang gila malah gitu. Itu kan sempat kejadian di negara kita ini. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Ini kan maksud Tuhan ya, kalau kita di dunia ini menyebutnya sebagai idealis gitu loh. Tapi kita di sini melihat bahwa jarang orang yang berani berdiri sendiri mengatakan ini tidak adil begitu. Mayoritas orang di sini di Indonesia ini ikut-ikutan. Kalau disebut ini, oh kamu salah ya, kita ikut-ikutan nuding salah, padahal belum tentu demikian. Kita malah ikut-ikutan berlaku tidak adil. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang diajarkan Tuhan, berdiri di atas keadilan begitu. Jadi buat saya pribadi, saya lebih tertarik ke arah ini gitu. Jadi jarang sekali ketemu orang yang punya karakter seperti ini. Karena Tuhan ini melalui hukum-hukumnya hendak membentuk karakter kita menjadi bertanggung jawab, menjadi orang baik, punya empati, belas kasihan, punya kejujuran, punya integritas, punya tanggung jawab yang baik. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan hukum ini tidak ada di buku-buku lain. Makanya jangan heran kalau yang kita tuh punya masalah di sebuah wilayah yang besar, terus-menerus ada masalah. Kenapa? Keadilannya tidak tegak gitu. Demikian saudara-saudara, teman-teman yang lain mungkin ada remanya yang mau dibagikan. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada. Om Bram mau nyampaikan? Yang lain dulu, silakan dulu. Ya, karena Om Bram ada di headsetnya siap. Ya, silakan yang lain teman-teman. Saya deh. Saya tadi menyimak banget tadi apa yang teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sampaikan. Tapi poin pertama dari Pak Pendeta tadi menarik banget.
saya sampai mengingat-ingat apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan kepada dia. Itu sangat menyedihkan banget kisahnya. Di kitab Kejadian itu ya, bagaimana mereka membohongi bapaknya, Yakub. Jadi bapaknya sedih hati. Memang kabar bohong itu bukan membuat senang. Kabar bohong, saksi dusta itu membuat sedih orang tua. Mestinya bapaknya bersenang, anaknya Yusuf ini seorang yang istimewa di keluarga. Tapi ada unsur-unsur lain kan. Jadi saudarinya merasakan perlu ini. Bagi mereka perlu untuk membuat berita bohong kepada ayahnya. Seolah-olah Yusuf sudah meninggal, sudah mati, diterkam oleh binatang buas. Sehingga Yusuf harus pergi, dibuatlah seolah-olah seperti itu, dia jadi dijual kan. Maksud saya itu berita bohong yang sini, kenapa saudara Yusuf berbuat itu? Karena mungkin unsur ketidaksenangan. Karena Yusuf ini diistimewakan di keluarganya. Tapi penekanannya begini, kenapa ya berita bohong tersebar? Ini yang jadi perlu dilawan, penyebaran berita-berita bohong. Atau dalam zaman sekarang, kita ketahui itu hoax. Ya. Kalau saya perhatikan tadi di terjemahan-terjemahan lain, ada yang disebut ini false report atau vain report. Jadi seolah-olah itu memang palsu semua. Mengandung kepalsuan, mengandung berita yang sia-sia, vain, sia-sia, nggak ada guna. Jadi nggak perlu telinga kita sebenarnya mendengar berita-berita palsu. Dia bilang begini. Padahal saya kenal orangnya. Saya tahu kehidupannya bagaimana. Kehidupan kerohaniannya kah? Latar belakang keluarganya kah? Jadi tahu sebenarnya hati seorang pengikut Kristus atau ini punya itu benteng gitu seperti itu, tahu. Oh, tahu nih. Mungkin seorang ini berbuat dusta, tapi tetap cross check. Makanya itu saya kalau saya sih poinnya apa gini, berhati-hatilah, was-was. Was-was membedakan mana berita palsu, mana berita yang benar-benar. Jadi lihat, saya malah melihat begini, siapa yang nyebarin nih berita? Cek dulu, orangnya saya nggak kenal, dari mana asal-usulnya nih orang. Tiba-tiba muncul, kasih tahu begini-begini. Nah, saya lebih harus cross-check. Saya cross-check kepada, bisa saya cross-check ke Pak Pendeta, kepada rohaniawan-rohaniawan, kepada orang tua yang lebih berpengalaman, berpuluh-puluh tahun, mendengar berita yang sebelumnya. Nah, begitu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam menanggapinya. Itu satu. Kedua, itu dikaitkan dengan titah atau perintah ke-9. Ya kan? Titah ke-9 kan di Keluaran pasal yang ke-20 itu memang itu perintah. Nggak boleh berbohong. Was-wasnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah ini memang mengucapkan saksi dusta ini gimana ya? Saya kadang-kadang kalau ini beritanya benar nggak ya? Nanti saya sebarin ternyata nggak benar. Jadi saya mengambil sikap yang merenung dulu, baca cari berita-beritanya, cross check lagi, tanya ke siapa, itu. Jadi dua poin yang saya dapatkan, satu dalam mendengar siap-siaplah menyaring, filter berita benar, berita palsu. Kedua, tidak ada perintah, tidak ada yang mensupport saya untuk menyebarkan ini. Tidak perlu saya sebarkan berita-berita bohong. Jadi yang kebenaran saja, apa yang sudah biasa kan orang-orang yang kenal gitu kan pasti dia kelompokkan teman-teman. Teman, berita ini benar nggak sih? Enggak, baru dengar. Dari mana dapatnya? Nah, kita diskusi, kita tahu. Cross check dulu, bukan berarti kita nggak menghargai pendapat orang. Kita dengerin juga dia beritanya apa nih. Oh, berita itu ya. Tapi saya keep dulu. Nggak usah sebar-sebarin langsung. Kadang-kadang kan di medsos ini kan banyak tuh berita masuk. Pilah-pilah dulu nih, filter nih. Mana nih? Nggak mungkin saya ambil tiba-tiba sebarin lagi. Saya pernah lihat tuh di medsos. Belum tentu benar, dia udah sebarin langsung. Karena kebaca judulnya doang.
tapi dia belum periksa isinya. Periksa dulu ya, cek dulu semua. Oh iya, ternyata itu berita palsu. Untuk apa saya sebarin? Nah, begitu. Itu sih rema dari saya. Bapak, Ibu, dan teman-teman lain. Ya. Oke. Ya, Pak Bram mau silakan Pak kalau mau. Silakan. Oke. Kalau saya mengenai bohong ini, ya kita perlu tahu kita sangat berbeda dengan mereka ya. Ini perintah. Saya diberkati semua dengan yang dibilang tadi dari Pak Bram dan teman-teman Maya. Nah, jauh lebih jauh dari itu, kita ini sebenarnya naturnya sudah benar, sudah tidak bisa, bukan karena kita takut dosa atau apalah, harusnya kita sudah kita melakukan bukan karena kita takut dosa, kita memang sudah tidak bisa berbuat itu karena kita ada di sekarang ini ya. Kalau ini kan perintah di sekarang ini, sebenarnya kalau kita memang benar-benar berjalan dalam kebenaran Yesus Kristus, seharusnya kita tidak lakukan itu karena natur kita memang natur benar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita pun mau terpikir itu, Roh Kudus langsung berbicara, ada warning buat kita. Nah, berarti kalau kita melakukan, berarti kita tidak kembali. Kita memang, karena kalau kita salah kita takut dosa, ketika kita di jauh atau di mana kita bisa melakukan karena nggak apa-apa, nggak ada yang siapa yang. Nah, hukuman bukan cuma hukuman artinya surga atau neraka. Dari dunia kita udah dihukum, kalau kita berbohong ya siap, kayak Pak Bram bilang, tidak akan didengarin orang lain, tidak akan diterima orang lain. Kalau kita contoh kita ambil kita berbohong yang lain, misalnya kita singgung atau apa, ya kita siap-siap dihajar, karena dihajar suaminya, ya itu otomatis hukuman langsung gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita mau belajar kembali, maksudnya kita sebenarnya sudah tidak bisa melakukan itu kalau kita mau gitu. Nah, kembali kepada diri kita masing-masing lagi sih sebenarnya gitu, kembali kepada kita, karena kalau kita sudah mengerti bahwa kita ada dalam Yesus, naturnya kita memang natur sudah benar gitu sebenarnya gitu kan. Kalau sama mengampuni, kalau kamu tidak mengampuni Tuhan, sebenarnya ketika kita terima Yesus, otomatis pengampunan itu sebenarnya mengalir. Tergantung kita mau apa enggak. Keputusan lagi di tangan kita gitu. Sebenarnya. Cuma kan orang selalu bilang, kamu sih enggak rasain sakitnya. Sakitnya itu Tuhan Yesus sudah rasain. Kalau kamu betul memang kita merasa ini, tapi ketika kita menyadari, iya ngapain saya sakit hati, orang Tuhan Yesus sudah tebus. Nah, itu kembali sih sebenarnya kalau dari saya pribadi, kita belajar sebenarnya kita nggak harus lakukan itu karena bukan berbicara masalah takut hukuman atau apapun, karena memang kita nggak harus lakukan itu lagi kalau kita benar-benar mengerti. Itu aja sih, makasih, Tuhan Yesus berkati. Masih ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih yang mau menyampaikan remakan, saya persilakan. Kami persilakan. Nah, kita ada waktu 10 menit yang masih bisa. Oh iya, saya dapat remanya di tanggal ayat 13 ya, Sang. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Tapi kebanyakan kita ketika kita berdoa kita tidak dapat jawaban, kita cenderung panggil Allah yang lain. Nah, itu sebenarnya kita butuh iman. Kalau kita percaya ya udah, mau terjadi nggak terjadi, pokoknya iman saya sama Yesus, itu aja. Tapi kebanyakan masih banyak anak-anak Tuhan yang mengalami ini gitu ya. Masih banyak anak-anak Tuhan yang ketika dia berdoa, makanya posisi kita berdoa bukan misalnya kita sembuh, bukan karena kita mau cari kesembuhan, karena memang saya mau bertemu, sekalipun saya sakit, mungkin orang kan karena sakit otomatis dia jadi datang sama Tuhan gitu kan, dan merasa dia selama ini saya sia-siakan waktu dan sebagainya.
Tapi datanglah kepada Tuhan bukan cari kesembuhan, tapi karena memang mendengar suara Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, otomatis kesembuhan itu akan mengalir gitu. Tuh, mengalir dengan sendirinya. Kalau motivasi kita mencari kesembuhan, ya agak susah sih, kadang-kadang juga nggak terjadi gitu. Itu aja. Jadi jangan panggil nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus. Itu aja. Makasih, Tuhan Yesus berkati. Nah, saya mau nambahin Bu Nela. Nama Allah lain jangan kamu panggil, ya. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Awas, jangan menyembelih korban dengan nama Allah lain, ya. Jangan makan daging yang di mana doanya itu dengan menyebutkan nama ilah lain. Ayo. Iya, saya yang lain. Bu Maya. Ya, Oh, iya. oke. Nah, silakan Bu Nela. Apa yang mau dikatakan? Enggak, tadi Ibu Maya itu stop, kira masih ada ya. Iya, itu lebih dalam lagi. Mungkin pada Pak Bram aja nggak apa-apa. Oke, makasih Pak Bram. Ya, jadi gini. Kalau orang namanya anak Tuhan, tidak mungkin datang kepada Tuhan lain. Kalau anak saya, dia butuh sesuatu, dia tidak mungkin datang sama tetangga saya untuk minta tolong, minta duit untuk bayar uang sekolah, minta makan dan sebagainya. Tak mungkin itu. Ya, nggak mungkin. Kalau seseorang sudah mengatakan dirinya anak Tuhan, terus masih pergi ke Allah lain, Tuhan lain, maka keabsahannya dia sebagai anak Tuhan itu perlu dipertanyakan. Berarti dia belum jadi anak Tuhan. Mungkin dia anak pungutan kali ya, gitu. Jadi tidak mungkin seorang yang namanya anak Tuhan masih datang bertanya sama Tuhan lain yang bukan Tuhan, bukan Tuhannya, bukan Bapaknya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat 13 itu, ya, jangan memanggil nama Allah lain. Jangan dipanggil. Jangan diajak-ajak. Ya, jangan dilibatkan. Itu ayat itu maksudnya. Ya, artinya apa? Maksudnya panggil itu apa? Kan pasti butuh sesuatu tuh dari dia kan, maka panggil kan. Kalau ndak butuh sesuatu terus manggil, itu namanya gila. Panggil ndak jelas, ya kan? Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan. Jangan kamu panggil Allah lain yang bukan aku, kata Yahweh di situ. Ya. Jadi yang boleh dipanggil itu cuma Yahweh, Adonai, Hashem. Selain itu nggak boleh dipanggil-panggil. Artinya apa? Jangan mencoba main-main dengan Allah lain. Kenapa Tuhan melarang itu? Karena Allah lain itu jahat. Pasti di baliknya itu ada sang pembunuh, yaitu iblis. Yohanes 8 ayat 44 kan Yesus bilang apa? Dia pendusta dan pembunuh dari sejak mula. Jadi kalau panggil Allah lain, dia pasti datang. Yang datang itu bukan apa berhala, bukan. Bukan berhala, yang datang itu setan, iblis itu sendiri. Gitu. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, ya janganlah, ya toh. Kalau sudah namanya anak Tuhan, ya enggak mungkin, janganlah, ya toh. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita benar-benar murni jadi anak Tuhan. Jadi apapun yang kita minta, ya datang sama Bapak kita. Dia kan orang tua kita, ya kan?
Dia yang melahirkan kita. Terus nggak usah panggil tetangga. Panggillah orang tua kita. Bapa kita di sorga. Itu yang dipanggil dalam namanya, yaitu Yesus Kristus. Nggak usah panggil yang lain. Gitu ya. Nah itu kita perlu waspada di situ. Oke, itu yang saya tambahkan. Amin, Pak Bram. Dia kita enggak panggil aja dia datang nyerocos. Jadi lagi dipanggil. Ya pas Nah, itu. Makasih Pak Bram. Pas lagi keluyuran pas lewat ya kan dia dengar. makanya saya bilang ya, kalau punya masalah jangan suka umber-umber gitu. Karena begini, kenapa? Karena setan atau iblis itu atau roh-roh jahat itu tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita. Enggak tahu dia karena dia bukan Tuhan. Dia enggak maha tahu. Ketika dia tahu, tatkala kita mengucapkannya. Ketika kita mengucapkan, pas dia tengok, lewat atau mungkin anak buahnya lewat. Nah mereka bergosipan, itu loh. Bunda itu punya masalah. Yuk kita kerjain yuk. Nah, maka kalau punya masalah mendingan datang sama Tuhan curhat daripada curhat sama orang. Setan roh jahat lewat kedengaran deh. Nah, makanya kita dikerjain, ditambah pusing, ya kan? Tambah mumet, ya kan? Nah, makanya kalau kita punya masalah mendingan datang berlutut di bawah kaki Bapa kita di sorga. Bapak tolong aku. Daripada curhat sama yang enggak punya wewenang gitu kan. Apalagi curhat sama keranjang bocor, waduh. Ember bocor, waduh. Udahlah tambah runyam kita kan. Tadinya waktu kita ngomong sama orang, roh jahat belum lewat. Tapi orang yang dengar dari kita ini, kemana-mana dia jadi penyiar keliling gitu kan. Roh jahat dengar. Wah, akhirnya mereka datang rame-rame ngerjain kita gitu loh. Nah gitu itu sih. Silakan Bro Kodek. Ya, luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus. Hari ini kita saat teduhnya mengasihkan. Nah nih siap-siap nih Pak Dadang nanti ya doa setelah nyanyian. Nanti Pak Dadang yang bawakan doa ya. Nah saya coba merangkumkan dulu nih. Daripada menyebarkan gosip-gosip, hoak-hoak, baguskanlah kita memberitakan nama Yesus, mengabarkan berita Injil. Nah, itu lebih mengandung kebenaran. Baik, saya mau nyanyi lagu. Setelah itu nanti Pak Dadang membawakan doa. Dan nanti kita terima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Brahmana. Judul lagu ini, Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Silakan Pak Dadang. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan dan campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa yang Engkau nyatakan di dalam seluruh kehidupan kami, khususnya sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami yang saat ini hadir di dalam acara ibadah pagi hari ini. Tuhan akan memberkati. Kalau kami ada sampai pagi hari ini, Engkau punya rencana yang sangat luar biasa untuk kami, baik untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Bapak, biarlah pagi hari ini setiap firman Tuhan yang kami renungkan dan menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kami, menjadi pegangan kami bahwa kami harus punya komitmen. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu daripada si iblis. Bapak yang baik, Engkau akan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Bram, yang sudah berbagi kebenaran firman Tuhan, yang sudah memberkati kami, meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga kami pagi hari ini dihiburkan, dikuatkan dan diteguhkan, dan kami memiliki pegangan yang luar biasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bapak, walaupun hanya beberapa saat kami bisa berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan, tapi kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pelajari bersama-sama, yang kami renungkan tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan akan terus berbicara kepada kami, menjadi rema dan menjadi pegangan bagi kami semua. Bapa yang baik, kami serahkan hari ini ke tangan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ini ke tangan Engkau Tuhan, yang setiap hadir, yang setiap yang ikut pagi hari ini. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, dan apa yang dikerjakannya juga Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke tangan Engkau Tuhan, dan biarlah hari-hari yang akan datang ada banyak sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang bisa ikut hadir di dalam acara ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami menyerahkan hari ini ke tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya anugerah dan pertolongan dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, penghiburan, sukacita dari Roh Kudus turun dan melingkupi kita sekalian sepanjang hari ini. Dan nikmatilah semua itu di dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.